memuji, menyembah Tuhan. Dia hadir, Dia bertahta, Dia melawat umatnya. Percaya, katakan amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, hati yang bersyukur, hati yang senantiasa menyembah, kami dah bawa di hadapan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami hanya mau menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan di atas segala-galanya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak untuk dimuliakan. Terima kasih Yesus, makasih setia. Terima kasih ya Tuhan, buat kemurahan-Mu dalam hidup ini. Kau yang terbaik, Kau yang terhebat, terdahsyat. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Yang percaya ada pengharapan di dalam Tuhan, kasih tepuk tangan sorak-sorai. Walau dunia berubah, percaya kasih, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Pengharapan kami hanya di dalam Yesus Tuhan. Katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku
sesuatunya akan berubah, kalau segala sesuatunya tidak akan pernah tinggal tetap. Tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya, kebaikan-Mu untuk selama-lamanya. Janji-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin. Irabaya lalabaya 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 shanamaya lalaba. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima malam hari ini kemenangan dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Amin. Mari setiap engkau yang percaya bangkit berdiri bersama saudara. Nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Kau berjanji sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang percaya beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Kilabaya lalabaya shanaya lalabaya namo. Oh, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang besar, Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Heran perbuatan-Mu, ajaib rencana-Mu, ajaib setiap jalan-jalan-Mu. Orang-orang yang lebih dari pemenang, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Hey, mari membesarkan nama Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat, saudara. Haleluya. Oh, sama-sama katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya.
oleh Tuhan, jiwaku ditebus. Semua yang merasakan kebaikan Tuhan katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Setiap kami diselamatkan, semua sama-sama sorakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Lebih lagi saudara, Hosana ku tinggikan, ya, Hosana. Sama-sama serukan, yes. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Tepuk tangan sore-sore bagi Tuhan kita. Amin, amin, amin. Sebelum duduk boleh kasih tos kanan kirimu, katakan Yesus kita dahsyat. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama belajar untuk menabur di rumah Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Sebab segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang luar biasa, segala sesuatu yang tidak pernah kami lihat dengan mata, tidak pernah kami dengar dengan telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami, Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Oleh karena itu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita, kami rindu menabur di tempat ini untuk pekerjaan Tuhan semakin diperluas dan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah korban syukur kami Tuhan, kami mau berikan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama katakan amin. Silakan korban persembahan bisa dijalankan saudara. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah murah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru.
karena kasih-Nya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Mungkin apa yang sedang kita alami hari ini di luar kendali kita. Mungkin apa yang kita alami hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada hal-hal yang mulai bergeser di dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan. Yesus tidak pernah melupakan. Sekalipun orang-orang terdekat dengan kita mulai meninggalkan ataupun melupakan, masih ada Yesus, masih ada harapan. Biar hatimu tetap berkata kepada Tuhan, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Meskipun resiko kami mengikuti Yesus, kami ditinggal oleh banyak orang. Meskipun resiko kami memutuskan untuk percaya kepada Yesus, kami dikucilkan dari anggota keluarga kami. Mungkin keputusan kami untuk kami melayani Yesus, ada banyak tantangan demi tantangan yang boleh kami hadapi. Tapi biarlah hati kami tetap berkata, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Tidak pernah berubah, tidak pernah bergeser iman kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kasih-Mu mengalir menjamah kami Tuhan malam hari ini. Kasih-Mu yang membuat kami berarti. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Angkat kedua tanganmu saudara. Sekali Yesus, selamanya hanya Kau Tuhan. Harapanku, karena kasih-Nya. Mari bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Nyatakan komitmenmu, nyatakan isi hatimu. Yes, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Angkat kedua tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi Kau yang mengakui bahwa Engkau perlu Yesus dalam kehidupan. Mari katakan pujian. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Katakan Kau. Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Percaya Tuhan, hanya Yesus yang bisa kami andalkan.
Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus adalah bahwa ketika kami mengandalkan Yesus, satu-satunya andalan kami dalam kehidupan ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tidak mau melihat siapapun, kami hanya mau memandang Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau memandang Yesus. Karena kami percaya hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan kami. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong kami. Hanya si Yesus satu-satunya yang peduli dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, dan biarlah Tuhan juga membuka hati setiap umat dan jemaat Tuhan untuk boleh menerima pesan Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, kami sambut pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Bersyukur bisa datang di tempat ini, dan saya sukacita sekali melihat Bapak Ibu tetap setia datang beribadah di tempat ini ya Bapak Ibu. Sebuah persekutuan doa yang mungkin tidak besar Bapak Ibu ya, yang mungkin kalau dibandingkan persekutuan doa atau tempat-tempat lain, mungkin tempat lain lebih nyaman Bapak Ibu, dengan fasilitas mungkin lebih luar biasa. Tapi Bapak Ibu semua masih setia datang di tempat ini, itu anugerah Tuhan. Kalau seorang pemimpin Bapak Ibu itu senang kalau melihat jemaat yang setia. Seorang pemimpin itu senang melihat umat yang digembalakan itu setia beribadah Bapak Ibu ya, setia pada satu tempat Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, tadi kita sama-sama menyanyikan pujian sekali Yesus, selamanya Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati dengan pujian ini? Siapa di sini yang sekali Yesus, selamanya Yesus? Nah saya juga sukacita Bapak Ibu, sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena faktanya di luar sana sekarang Bapak Ibu, sekali Yesus tapi yang kedua sudah bukan Yesus lagi. Artinya apa? Artinya mereka sudah mulai tinggalkan Tuhan. Hari ini banyak Bapak Ibu ya, banyak orang tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah ya. Kenapa Bapak Ibu? Banyak hal ya, selain masalah mungkin dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, yang sering saya temui ketika orang meninggalkan sebuah gereja, ketika orang meninggalkan sebuah tempat persekutuan atau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah Bapak Ibu, rata-rata Bapak Ibu, kebanyakan yang saya dengar itu kenapa? Karena kecewa. Ya, kecewa. Kecewa dengan siapa Pak? Ya kecewa dengan Tuhan. Atau kebanyakan Bapak Ibu itu kecewa karena apa? Karena melihat pemimpin rohaninya, gembalanya, ketua persekutuan doanya, atau ketua bidangnya, atau ketua komunitasnya, itu hidupnya atau sikapnya mengecewakan. Betul Bapak Ibu ya? Di sini ada yang seperti ini? Atau mungkin punya teman, atau mungkin pernah melihat orang yang seperti ini? Angkat tangan. Tidak pernah Bapak Ibu ya? Nah saya kasih tahu saja Bapak Ibu, di luar sana banyak ya yang meninggalkan gerejanya, meninggalkan tempat persekutuannya. Kenapa? Karena kecewa dengan pemimpin rohani, gembala, dengan ketuanya, atau mungkin teman-teman gereja yang mereka gereja tapi hidupnya, sikapnya mengecewakan. Betul Bapak Ibu ya? Nah terkadang orang itu lupa bahwa tadi pemimpin-pemimpin rohani, teman-teman gerejanya lupa bahwa mereka juga manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya sedang sama-sama berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Ya, sama kayak Bapak Ibu. Bapak Ibu kan juga jatuh bangun setiap hari ya. Ya dalam membangun kehidupan rohani Bapak Ibu kan jatuh bangun setiap hari. Atau di sini nggak ada yang pernah jatuh bangun? Kehidupannya lancar terus rohaninya, baik terus. Enggak ya, semuanya jatuh bangun setiap hari ya Bapak Ibu ya. Artinya berjuang gitu loh Bapak Ibu, betul ya? Nah sama pemimpin rohani Bapak Ibu ya, ketua persekutuan atau mungkin ketua bidang atau mungkin ketua komunitas Bapak Ibu, rekan-rekan gereja Bapak Ibu sebenarnya sama-sama berjuang ya, untuk apa? Untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah kalau begitu siapa yang salah Bapak Ibu? Yang salah siapa? Yang salah dua-duanya. Ya pemimpin rohaninya ya juga salah. Kenapa enggak bisa jadi teladan? Ya kan? Tapi
orang-orang tadi itu juga salah. Kenapa? Karena mereka menaruh harapan pada manusia. Padahal kan jauh-jauh hari Tuhan sudah bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan menaruh harapan. Ya. Nah, orang itu terkadang menaruh harapan. Makanya bolak-balik hamba Tuhan itu kalau khotbah sampaikan apa? Jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Ya. Kenapa? Enggak boleh menaruh pengharapan sama manusia. Oh iya Pak, saya itu berharap pemimpin rohani saya itu jadi orang yang A, orang yang B, care apa. Itu namanya menaruh pengharapan pada manusia. Kalau kata Alkitab apa? Terkutuklah. Itu saking Tuhan bencinya sama orang yang menaruh harapan sama manusia. Makanya dikatakan terkutuk. Nah Bapak Ibu, tapi saya tidak akan bahas itu pada malam hari ini. Cuman saya sajikan saja kepada Bapak Ibu, banyak orang sekarang kecewa meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja persekutuan oleh karena apa? Melihat para pemimpin rohaninya atau rekan-rekan gerejanya tidak sesuai yang dia harapkan. Ya. Nah saya punya rekan juga dalam pelayanan Bapak Ibu hari ini tinggalkan gereja, tidak mau gereja. Kenapa? Karena kecewa. Ya, kecewa dengan pemimpinnya. Ya, karena apa? Karena satu keputusan dari pemimpin yang menurut dia keputusan itu semestinya tidak begitu. Tapi karena pemimpin memutuskan seperti itu, dia kecewa dan sampai hari ini tidak gereja. Ya, tinggalkan gereja, tidak mau ke gereja, alergi dengan gereja. Ya, tidak gereja sampai dengan hari ini. Gitu. Padahal dia tidak tahu kenapa pemimpin itu mungkin ada latar belakang mengambil keputusan tersebut atau gimana, kan nggak tahu. Ya, tapi seringkali kita jadi hakim Bapak Ibu ya. Lalu kita menentukan, oh dia enggak benar, pemimpin kok begitu. Nah, tapi saya enggak akan bahas itu, saya akan bahas kenapa orang-orang percaya, orang-orang yang setiap hari gereja, orang-orang yang setiap hari mungkin bergaul dengan Tuhan, ya hidup sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, atau mungkin hidup datang ke gereja, datang ibadah A, ibadah B, ibadah C. Tapi kenapa hidupnya gagal memiliki kualitas yang baik dan malah jadi batu sandungan buat orang lain. Nah kenapa? Nah saya ajak kita buka bersama-sama dalam Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-9 nanti sampai dengan ayatnya yang ke-11 Bapak Ibu ya. Atau kita baca dulu saja sampai selesai ya Bapak, 9, 10 sampai 11. Nah Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Ini surat dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Filipi. Ayatnya bilang begini, dan inilah doaku, doanya Rasul Paulus, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah Bapak Ibu coba lihat ayat ini, ayat ke-9 tadi dikatakan, dan inilah doaku. Apa yang Rasul Paulus doakan buat jemaat di Filipi? Doanya Rasul Paulus gini, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Nah Bapak Ibu tahu sama-sama waktu Tuhan Yesus tanya apa perintah yang utama. Dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah Bapak Ibu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Intinya dalam mengasihi Tuhan. Nah seringkali bayangan orang tentang kasih itu adalah apa Bapak Ibu? Kasih itu sayang-sayangan, mesra-mesraan. Betul ya Bapak Ibu, kalau orang dikatakan cinta dilihatnya dari apa? Oh dari kemana-mana gandengan tangan gitu ya, dari mana-mana mesra gitu ya. Itu kan diomong itu ada kasihnya, ada cintanya ya kan Bapak Ibu. Pandangan orang pada umumnya kayak begitu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya menerapkannya keliru. Orang dianggap mengasihi Tuhan itu dilihat dari apa? Dari kalau cara dia nyembah. Oh kalau nyembah sampai wah Tuhan luar, dianggap itu orang yang cinta Tuhan. Lalu apa? Sering ke gereja, ya ibadah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis tidak pernah absen. Yaitu dianggap orang yang mencintai Tuhan. Ya dari lamanya berdoa. Pak kalau berdoa berapa lama? Saya 6 jam kalau berdoa. Saya juga bingung Bapak Ibu. Doa 6 jam itu yang didoakan apa? Jujur aja saya nggak tahu. Ya.
gitu loh. Kalau orang bisa berkata doa 7 jam, 8 jam, saya bingung yang didoakan itu apa. Ya karena kalau saya berdoa ya paling banter 15 menit tuh. Kata-katanya habis itu. Ya. Kalau berdoa ya sampaikan apa yang perlu disampaikan kepada Tuhan, mencurahkan isi hati. Tapi kalau doa sampai 4 jam, 5 jam, 6 jam, itu saya nggak tahu yang didoakan apa. Nah tapi begini Bapak Ibu, seringkali pandangan orang jadinya keliru. Karena apa? Karena dianggap mengasihi Tuhan itu bayangannya adalah seperti kita mengasihi pasangan, mesra-mesraan, sayang-sayangan. Akhirnya waktu diterapkan dilihatnya dari apa? Dari caranya dia menyembah, dari seringnya dia ke gereja, dari lamanya dia berdoa. Hal-hal itu menjadi patokan, menjadi ukuran orang mengasihi Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Makanya kalau lihat ketemu orang kayak gitu kan ngawang ya Bapak Ibu. Kayak rohani, deket banget dengan Tuhan. Ya, sementara orang yang gak doa selama dia, orang yang gerejanya jarang-jarang kayak dia, itu dianggap orang yang jauh dari Tuhan. Betul gitu Bapak Ibu ya? Pemikiran kita kan seringkali begitu. Nah tapi lihat, coba Rasul Paulus, lihat doa Rasul Paulus buat jemaat di Filipi. Dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Kasihnya harus makin melimpah kepada Tuhan. Dalam apa? Pengetahuan yang benar dan dalam segala macam. Ternyata kasih kepada Allah menurut Rasul Paulus itu bukan dari hal-hal yang demikian. Betul ya Bapak Ibu? Karena ternyata menurut Paulus kasih yang melimpah di dalam Tuhan itu terwujud dalam apa? Pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Beda enggak Bapak Ibu? Berbeda enggak Bapak Ibu? Berbeda. Paulus ngomong tentang kasih loh Bapak Ibu, kasih kepada Allah. Ya kan? Harus melimpah-limpah. Melimpahnya dalam apa? Dalam pengetahuan dan dalam segala macam pengertian. Nah, pengetahuan itu apa Bapak Ibu? Pengetahuan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan informasi. Pengetahuan itu adalah informasi, katakan informasi. Kasih tahu kanan kiri informasi. Nah, jadi pengetahuan itu informasi. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, ya, yang kita harus punya pertama itu apa? Informasi. Nah, informasinya tentang apa? Informasinya tentu saja tentang firman Tuhan. Jadi kalau orang mengasihi Tuhan, kasih yang melimpah-limpah dalam Tuhan, dia akan mencari sebanyak mungkin informasi tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menyatakan dirinya Tuhan. Ya, wahyu Allah itu turun lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mengenal pribadinya Tuhan, itu lewat firman Tuhan. Ya, di situ kita akan mendapatkan banyak informasi. Karena mengasihi Tuhan, itu menurut Rasul Paulus, itu kita harus memiliki banyak informasi mengenai Allah. Dikatakan pengetahuan. Ya, kasihnya melimpah dalam pengetahuan. Pengetahuan akan firman. Betul Bapak Ibu? Nah hari ini Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu menggali informasi tentang Allah, tentang firman Allah? Atau Bapak Ibu tadi lebih pilih doa 6 jam gitu. Ya. Kalau doa 6 jam gak dapat apa-apa tentang Tuhan Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu? Bapak Ibu doa 6 jam itu Bapak Ibu bangun relasinya dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu tidak semakin mengenal Tuhan. Kapan kita mengenal Tuhan? Waktu kita mendapatkan banyak informasi. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu mengenal pasangan Bapak Ibu. Itu lewat apa? Lewat informasi yang Bapak Ibu terima setiap hari. Makanya betul ya Bapak Ibu, orang sebelum menikah dan menikah itu berbeda, betul nggak? Biyen kok ngene, saiki ngene. Ya betul nggak yang menikah Bapak Ibu? Kok ada yang gini aja? Beda ya Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu tetap. Beda apa enggak Bapak Ibu? Kenapa beda? Karena informasinya diterima setiap hari. Ada informasi baru, oh barakno bojoku ngorokan. Gitu. Oh barakno bojoku tersinggungan. Ya toh? Oh barakno bojoku iku nek mangan mele-mele ngono ya. Sebelum menikah mungkin enggak tahu. Tapi karena sudah menikah informasinya semakin banyak. Ya toh? Makanya yang paling mengenal suami itu siapa? Istri ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau tanya
orang ini baik apa enggak tanya sama istri ini. Tapi biasanya bapak-bapak takut kalau orang tanya sama istrinya. Ya Pak. Ya kan, kenapa? Karena informasinya terus dapat setiap hari dan informasinya update setiap hari. Betul ya Bapak Ibu? Kalau punya suami kan informasinya diupdate terus ya. Oh, barangnya bojoku ngene. Besok setahun lagi, 2 tahun lagi ternyata berubah jadi gini. Kan update. Betul ya Bapak Ibu? Nah, kalau mau mengenal firman, mengenal Allah ya lewat firman-Nya dengan mendapatkan informasi dari firman Tuhan. Cukup jelas Bapak Ibu ya. Disitulah sebenarnya kasih kepada Allah itu melimpah ketika Bapak Ibu sebanyak-banyaknya cari informasi tentang Tuhan. Ya kan? Nah, kebanyakan orang Kristen sekarang tidak cari informasi tentang Tuhan, tidak mau mengenal Tuhan. Yang dicari apa Bapak Ibu? Berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan Tuhan Bapak Ibu. Ya, saya ulangi lagi, berkat Tuhan itu bukan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu cari berkat Tuhan, kejar berkat Tuhan itu enggak ada nilai rohaninya sama sekali. Betul, nilai rohani itu cari kalau cari Tuhan. Nah, kalau cari Tuhan memang kadang-kadang dapat berkat Tuhan, kadang-kadang enggak dapat berkat Tuhan Bapak Ibu. Atau berkat Tuhannya dalam hal yang berbeda gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi jangan cari cuman berkat Tuhan tapi bukan cari sumbernya. Kalau cari sumbernya sama cari berkat Bapak Ibu. Ya kan? Cari Tuhannya, cari pribadinya. Jangan dianggap Tuhan itu juga sumber berkat. Kita cari sumber berkat, podai cari berkat Bapak Ibu. Ya, jadi cari Tuhan. Karena itu apa? Pengetahuan, kasih itu melimpah ketika kita hidup mencari pengetahuan atau informasi. Nah, yang kedua, di situ apa Bapak Ibu dikatakan? Ayat 9. Dan segala macam pengertian. Nah Bapak Ibu, sebenarnya Alkitab Indonesia itu kurang tepat menerjemahkan segala pengertian. Karena pada waktu saya lihat bahasa asli itu sebenarnya yang dimaksud di situ adalah bukan pengertian tapi segala macam kearifan. Kearifan, katakan kanan kiri, kearifan. Ya, kearifan itu apa Pak? Gitu loh. Apakah orang yang bernama Arif? Bukan ya Bapak Ibu ya. Kearifan itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah begini Bapak Ibu. Kearifan itu adalah sebuah kebijaksanaan. Dan yang kedua itu adalah kecerdikan. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Kearifan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya begini. Yang pertama kebijaksanaan, katakan kebijaksanaan. Yang kedua kecerdikan. Mengerti Bapak Ibu sampai di sini? Jadi kalau yang pertama tadi adalah pengetahuan, ya, pengetahuan berarti kita mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari mana? Dari firman Allah. Yang kedua itu adalah kearifan. Apa itu? Kebijaksanaan dan kecerdikan. Nah, begitu Bapak Ibu. Kenapa kita sering lihat orang yang tahu firman, ya, dia paham betul firman, tapi dia hidup jatuh dalam dosa. Dia hidupnya tidak jadi berkat, hidupnya tidak benar, hidupnya mengecewakan dan hidupnya jadi batu sandungan buat banyak orang. Kenapa? Karena mungkin dia punya banyak informasi Bapak Ibu tentang firman Allah, tentang Allah. Dia punya banyak informasi, dia menggali pengetahuannya. Tapi dia tidak punya kebijaksanaan, tidak punya kecerdikan. Bapak Ibu paham? Bapak Ibu mengerti? Saya ulangi lagi. Kenapa orang bisa mengerti firman, bisa paham firman, tapi seringkali jatuh dalam dosa. Seringkali hidupnya nggak jadi berkat. Seringkali hidupnya mengecewakan, hidupnya jadi batu sandungan. Kenapa? Karena dia punya informasi pengetahuan tentang firman, tapi dia tidak punya kebijaksanaan dan kecerdikan. Mengerti Bapak Ibu? Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya mudah ditipu, mudah dikelabui, dan mudah terperdaya oleh tipu daya setan. Makanya setan itu yang hebat bukan kuasanya Bapak Ibu, tapi tipu dayanya. Anda ditipu sampai tidak berdaya. Nah makanya namanya tipu daya. Anda ditipu sampai tidak berdaya. Anda gak sadar bahwa Anda ditipu. Kita gak sadar kita ditipu. Kita gak sadar kita tidak dikelabui. Kita tidak sadar kita ini terperdaya sebenarnya. Kita melakukan yang seolah-olah benar, sepertinya benar, padahal tidak benar.
Itu artinya tipu daya itu begitu Bapak. Kita melakukan apa yang seolah-olah benar, sepertinya benar, tapi tidak benar. Makanya ingat ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, itu jatuh karena apa? Tipu daya. Iblis ngomong, ular ngomong sama Hawa bahwa buah ini baik kok. Kalau kamu makan kamu akan jadi seperti Allah. Ya kan? Diberikan tipu daya. Padahal dia punya informasi bahwa kamu nggak boleh makan buah ini. Tapi karena tipu daya, ya tidak mengelola informasinya dengan benar, tidak punya kebijaksanaan, tidak punya kecerdikan. Makanya ularnya lebih cerdik. Dan akhirnya dia apa? Jatuh dalam dosa. Nah banyak orang itu mengerti firman, punya pengetahuan soal firman, tapi tidak punya kebijaksanaan, tidak punya kecerdikan. Akhirnya kena tipu daya setan. Makanya jangan heran Bapak Ibu, orang yang berdiri di mimbar sampaikan firman Tuhan, jatuh dalam dosa. Loh apa dia nggak tahu bahwa itu yang dia lakukan berdosa? Tahu. Lah kok bisa tetap jatuh dalam dosa? Tipu daya. Ya, pemimpin rohani, tapi kehidupannya nggak jadi berkat, ya kan? Kehidupannya jadi batu sandungan buat orang lain, nggak jadi teladan. Apa dia nggak ngerti? Ngerti. Tapi kenapa nggak bisa melakukan? Karena tipu daya. Nah orang Kristen berkali-kali datang ke gereja, mendengarkan firman berkali-kali, tapi juga jatuh terus. Betul ya Bapak Ibu? Kenapa? Tidak punya kearifan, tidak punya kebijaksanaan, tidak punya kecerdikan. Sehingga ketika waktu iblis melancarkan tipu dayanya, akhirnya tertipu, terperdaya akhirnya. Tidak ngerti, melakukan yang seolah-olah menurut dia benar, menurut informasinya benar. Padahal iblis punya strategi, punya cara untuk membuat dia jatuh. Nah ini yang Bapak Ibu yang seringkali, makanya Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi. Hendaklah kasihmu melimpah dalam pengetahuan dan dalam segala macam kearifan, kebijaksanaan dan kecerdikan. Nah Bapak Ibu makanya lihat ayat yang ke-10 dikatakan, ayat ke-9 saya bacakan lagi ya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga, jadi ini kalau kita punya dua tadi, sehingga kamu dapat memilih apa yang, nah kalau nggak punya tadi, nggak punya kebijaksanaan, nggak punya kecerdikan, apalagi nggak punya pengetahuan, itu akibatnya apa? Akibatnya seperti ayat 10, tidak dapat memilih apa yang, nggak bisa pilih yang baik ternyata. Padahal punya informasi, tapi karena nggak punya kebijaksanaan, nggak punya kecerdikan, nggak bisa pilih yang baik. Akhirnya apa? Akhirnya kayak ayat 10 ya, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari. Berarti kalau nggak punya tadi kebalikannya, nggak bisa hidup suci. Ayat 11, penuh dengan buah kebenaran, ya kan? Berarti kalau nggak punya tadi, nggak bisa penuh dengan buah. Jadi ngerti Bapak Ibu ya, kenapa orang dia bisa ngerti firman, ya dia datang ke gereja setiap hari, dengar firman setiap hari, tapi kenapa hidupnya tidak jadi berkat? Kenapa hidupnya tidak punya buah-buah kebenaran? Karena tidak punya kecerdikan, Bapak Ibu, sehingga terperdaya oleh setan. Ya, dia tahu mencuri itu dosa, tahu ya Bapak Ibu. Tapi karena tipu daya akhirnya bisa nilep uang. Ya, nilep uang gereja atau mungkin nilep uang rakyat. Padahal sudah tahu nilep itu dosa apa enggak? Sudah tahu dosa. Tapi tetap dilakukan, terperdaya. Ya kan Bapak Ibu? Enggak punya kebijaksanaan, enggak punya kecerdikan. Gitu Bapak Ibu. Nah ini keadaan orang Kristen saat ini Bapak, mudah sekali diperdaya ya. Nah saya ini kebetulan saya tidak muji istri saya Bapak. Istri saya ini orang yang begini Bapak, orangnya itu tidak gampang percaya. Artinya begini, tidak gampang ditipu orang. Nah istri saya ini kalau ada orang punya maksud gak baik itu biasanya tahu dan biasanya benar, gitu ya.
Biasanya tahu, biasanya benar. Kenapa? Karena punya kecerdikan. Saya akui bahwa istri saya memang orangnya memiliki kecerdikan. Tidak seperti saya. Saya ini gampang ditipu, gampang dibujui, gampang dimanfaatkan. Itu saya, kalau ibu ya. Tapi kalau istri saya jangan coba-coba, ya. Buaya kok dikadalin. Nah itu kan biasanya. Ini buayanya jadi. Ya artinya apa? Artinya perlu kecerdikan Bapak Ibu ya. Kalau enggak kita tipu daya. Iya kan? Misalnya saja, kita ini Alkitab bilang kamu marah itu boleh nggak? Marah itu boleh. Tapi orang yang sering marah, sering apa itu bilang Tuhan bilang itu berdosa. Kalau sering marah, gampang marah itu sebenarnya berdosa Bapak Ibu. Ya, tapi kan iblis memberikan tipu daya. Marah itu normal, marah itu enggak apa-apa kok. Marah itu lumrah, marah itu. Nah, tipu daya itu terus masuk. Akhirnya dia merasa marah enggak apa-apa. Ya, ditipu daya Bapak Ibu. Marah yang sesuai perlunya memang enggak apa-apa Bapak Ibu. Marah yang memang sesuai porsinya enggak apa-apa. Tapi marah berlebihan atau sedikit-sedikit marah, nah itu juga enggak baik Bapak Ibu ya. Tapi kan kita dengar dari orang marah enggak apa-apa, marah itu lumrah. Ya kan? Kalau enggak gitu kita diinjek-injek. Nah itu kan tipu daya. Akhirnya apa? Akhirnya tetap marahan. Dari sebelum mengenal Tuhan Yesus ngamuan sampai sekarang tetap ngamuan. Betul ya? Nah berbuat kasar sama istri itu dosa apa enggak? Dosa, tapi kan nanti ditipu daya lagi. Kalau kita nggak berbuat gitu nanti istri enggak hormat sama kita. Jadi sebenarnya suami itu harus menunjukkan ketegasannya. Nah, akhirnya sama istri, waduh, ngamuk kasar-kasar gitu Bapak Ibu ya. Ya, itu tipu daya. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, itu contoh Bapak Ibu ya. Itu hanya contoh, tapi dalam banyak hal Bapak Ibu ya. Nah, makanya Rasul Paulus berdoa buat jemaat di Filipi, hendaklah kasihmu itu melimpah ya, dalam apa? Dalam pengetahuan dan segala macam kearifan. Supaya apa? Supaya kamu bisa memilih apa yang baik. Ayat 10 tadi ya. Supaya kamu dapat memilih apa yang baik. Karena kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya kecerdikan, cuman punya informasi saja, pengetahuan saja, kita nggak bisa memilih apa yang namanya, nggak bisa memilih apa yang baik. Ya, hidupnya sudah pasti apa? Tidak bisa hidup suci, tidak bisa hidup tak bercacat. Suci saja nggak bisa, apalagi tak bercacat. Dan hidup penuh dengan buah kebenaran. Jadi ngerti Bapak Ibu ya, malam hari ini ya. Ngerti Bapak Ibu bahwa ternyata kasih kepada Allah itu harus melimpah dalam pengetahuan dan kebijaksanaan dan kecerdikan. Tanpa kita punya itu, kita akan mudah sekali terperdaya. Hari ini Bapak Ibu di luar sana banyak orang terperdaya. Makanya jangan heran Bapak Ibu ya, satu persatu hamba-hamba Tuhan mulai jatuh ya. Orang-orang yang kita kagumi, teladan yang kita kagumi mulai jatuh. Kenapa? Karena mungkin mereka hidup dengan pengetahuan akan firman Tuhan, tapi mereka tidak cukup punya kecerdasan, kecerdikan, kebijaksanaan. Ya Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga ketika tipu daya iblis itu datang, itu menghancurkan mereka. Makanya Bapak Ibu, saya punya kesimpulan, orang Kristen tidak boleh goblok. Ayo Bapak Ibu, katakan sama kanan kiri, orang Kristen tidak boleh goblok. Tidak boleh goblok Bapak Ibu. Ya. Iya Bapak Ibu. Oh iya, jadi jangan bilang oh Tuhan kan tapi pakai orang yang bodoh menurut dunia. Konteksnya bukan itu Bapak Ibu ya. Tuhan kan pakai orang yang lemah, bukan itu. Tapi kita ini harus punya kecerdasan rohani Bapak Ibu. Kebijaksanaan dan kecerdikan. Kenapa? Musuh kita iblis itu cerdiknya luar biasa. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngadepin oknum yang cerdik, kalau Bapak Ibu tidak cerdik ya Bapak Ibu habis. Betul ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Kita harus cerdik, bijaksana. Nah cerdik, bijaksana itu datangnya gimana Bapak Ibu? Datangnya gimana Bapak Ibu? Datangnya dilatih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, di depan ada Pak Daniel. Pak Daniel ini kan pengusaha. Kalau pengusaha itu harus cerdik, betul ya kok ya? Ya, kenapa beliau bisa cerdik? Pengalaman ya kok. Ya kan? Berkali-kali ngalami begini, dilatih terus.
Nah ini juga harus kita latih Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan, mengampuni misalnya, mengampuni. Terus berusaha latih untuk mengampuni. Kalau Bapak Ibu nggak latih untuk mengampuni, suatu saat tipu daya itu datang. Bapak Ibu kan percaya mengampuni itu nggak mengampuni itu nggak apa-apa. Dan Bapak Ibu nggak akan bisa mengampuni akhirnya. Tapi kalau Bapak Ibu latih terus, kepekaan, kecerdikan Bapak Ibu. Ketika tipu daya datang, oh mengampuni itu nggak apa-apa kok. Ya, itu nanti biar orang tuh merasakan jerah, efek jerah. Bapak Ibu kan berkata, enggak, firman Tuhan bilang mengampuni, aku akan mengampuni. Ini contoh Bapak Ibu. Dalam bagian firman Tuhan yang lain tapi juga begitu. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Aku harus tetap berdoa, ya. Kan firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Ya, kalau kita terus latih, maka ketika tipu daya, lu berdoa itu lu nggak terjadi apa-apa. Buat apa berdoa? Bapak Ibu kan berkata, aku akan tetap berdoa. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang tetap berdoa. Nah kalau kita nggak punya kecerdikan, kebijaksanaan, dipikir-pikir betul juga. Doa lo nggak terjadi apa-apa, ya kan? Ya, Tuhan nggak mau bikin apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Ya wes, gak doai. Tipu dayanya datang. Tapi kalau kita punya kecerdikan, punya kebijaksanaan, kita akan tahu gitu. Wah ini strategi setan ini, tipu daya iblis. Ngerti Bapak Ibu? Saya selesaikan firman Tuhan di sini Bapak Ibu ya. Firman Tuhan malam hari ini. Mari saya undang pemain musik. Karena itu penting sekali Bapak Ibu untuk kita sebagai orang Kristen. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Jangan jadi orang Kristen yang goblok Bapak Ibu. Tapi jadi orang Kristen yang punya informasi, pengetahuan dan punya kebijaksanaan dan kecerdikan. Loh itu yang dimau Tuhan kok Bapak. Dan itu bentuk kita mengasihi Tuhan kok Bapak Ibu. Ya. Jangan tertipu dengan iblis Bapak Ibu. Jangan memandang mengasihi Tuhan itu hanya dari hal-hal yang kelihatan mata. Menyembah Tuhan. Itu salah satu Bapak Ibu, itu salah satu ekspresi. Tapi bukan itu yang utama. Tapi kita membangun informasi pengetahuan kita akan firman Tuhan. Dan kita memiliki kepekaan, kecerdasan rohani. Itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Menjaga hidup kita. Supaya kita bisa memilih apa yang baik. Dengan begitu kita bisa mempersembahkan hidup kita jadi hidup yang kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Kan begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang mau meresponi firman Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari engkau yang mau meresponi firman Tuhan dan mau berkata dalam hatimu, Tuhan aku mau jadi orang yang sungguh-sungguh punya kecerdasan rohani Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lewat pengetahuan dan kebijaksanaan dan kecerdikan kami Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku memuliakan. Katakan ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu renungkan sebentar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu selama ini jadi pribadi yang sering kali kalah. Bapak Ibu sekian tahun ikut Tuhan, tapi Bapak Ibu tetap jatuh di lubang yang sama. Bapak Ibu tetap jatuh dalam dosa yang sama, atau mungkin Bapak Ibu tidak mengalami perkembangan kerohanian. Hidup ya gitu-gitu aja, karakter ya begitu-begitu aja Bapak. Nah coba cek, Bapak Ibu mungkin sudah banyak kali dengar firman Tuhan. Informasi yang masuk ke Bapak Ibu sudah banyak. Tapi karena Bapak Ibu tidak punya cukup kebijaksanaan dan kecerdikan, Bapak Ibu mudah sekali terperdaya oleh setan, oleh iblis. Sehingga ketika setiap kali Bapak Ibu melakukan firman Tuhan, mau jadi pelaku firman, Bapak Ibu sulit. Karena akhirnya Bapak Ibu memilih untuk tidak melakukan firman.
Akhirnya keputusan akhir Bapak Ibu adalah tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu juga bingung, kenapa ini, kenapa? Hari ini kita sama-sama belajar, tidak cukup hanya pengetahuan saja, tapi kita perlu kebijaksanaan dan kecerdasan, kecerdikan. Karena itu minta ini kepada Tuhan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya kebijaksanaan, kecerdikan untuk terus mengarungi kehidupan Bapak Ibu sebagai anak Tuhan. Supaya Bapak Ibu tidak terperdaya oleh iblis dan pada akhirnya Bapak Ibu memutuskan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan dengan demikian kehidupan Bapak Ibu didapati Tuhan hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan hidupnya penuh dengan buah-buah kebenaran. Dan Bapak Ibu jadi teladan dan tidak pernah jadi batu sandungan buat orang lain. Nah, engkau yang mau meminta kecerdasan, kebijaksanaan dari Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Dan katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau. Aku mau kebijaksanaan itu, aku mau kecerdikan itu, aku mau kecerdasan itu Tuhan. Supaya aku tidak gampang ditipu oleh iblis Tuhan. Engkau yang mau angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Yesus. Amin, amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali kita akan memberikan korban persembahan saudara. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan yang ditaburkan di dalam setiap hati kami. Jadikan kami tidak hanya pendengar firman, tapi ajari kami untuk menjadi pelaku firman. Sehingga kami didapati orang-orang yang menghidupi firman Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Sebab hanya firman-Mu saja yang mendatangkan kehidupan, breakthrough, pemulihan, kebangkitan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Nah, saat ini kami rindu menabur di rumah Tuhan, kami rindu kembali lagi memberi dengan sukacita, memberi dengan ketulusan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan, sama-sama berkata amin, puji nama Tuhan. Sambil kita akan memberi korban persembahan, mungkin dari Pak Edi ada pengumuman. Ya, firman Tuhannya luar biasa ya pada malam hari ini ya. Nah, kalau kita lihat sekarang banyak orang yang kecewa ya. Ada teman saya tuh, saya tanya, "Loh, kamu kok kenapa kok pindah gereja?" Loh, ya, karena ya Pak, ya apa Pak, saya sudah bertahun-tahun melayani di gereja itu. Ada apa rekan sekerjanya, pekerja di gereja itu bencekno Pak. Ya, dia bilang, ya kamu enggak usah keluar, ya kamu kan melayani bukan karena orang itu kan. Ya kamu memang di mana-mana tuh pasti ada orang yang bencekno. Benar enggak Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu kalau dengar baik ya, di setiap persekutuan, di setiap gereja pasti ada orang bencekno. Ya, pasti itu ya. Kenapa? Karena ada yang dalam setiap pelayanan, yang dalam setiap pelayanan gereja, pelayanan persekutuan, ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Tapi ingat, ada yang jadi anus. Manusia kalau tidak ada anus, bisa hidup enggak? Enggak bisa. Persekutuan, ibadah, pelayanan itu, kalau tidak ada anus enggak bisa. Makanya Tuhan tempatkan itu orang-orang bencekno itu di gereja untuk memberikan teman kita, bangkitkan iman kita. Keluar dari situ mau kemana saja tetap ada yang bencekno. Tuhan taruh memang untuk kita supaya iman kita tumbuh. Amin. Di mana-mana pasti ada. Di timnya Yesus saja ada. Yudas Iskariot, bencekno. Amin.
Jadi kalau ada orang bencana biar aja sudah. Makanya tadi dikatakan ya, dikatakan tadi hendaknya apa? Kasihmu itu melimpah dengan pengetahuan. Tahu oh Tuhan tempatkan ini supaya melatih kesabaranku. Ya, dalam Amsal 17 ayat 27 berkata, besi menajamkan besi, orang ditajamkan oleh sesamanya. Oh, aku sedang diasah kesabaranku. Ya, makanya kasihnya melimpah. Bagaimana menghadapi dia dengan pengetahuan yang benar. Amin. Dengan kebijaksanaan menghadapi dia. Makanya Kolose 3 ayat 23, ibadah pelayananmu lakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang untuk orang itu, bukan. Kamu pindah di mana saja gereja, pasti anak yang bencekno. Pasti. Karena Tuhan tempatkan seperti itu. Makanya jangan berlomba-lomba jadi anus. Ya. Amin. Jangan berlomba jangan jadi bencekno. Amin. Ya. Ya, jadi kalau di mana ada pelayanan, ada gereja, kalau saya bencana, oh itu biasa. Itu memang seperti itu. Ya, manusia kalau anus tidak bisa hidup. Harus ada anu, persekutuan juga tidak akan mungkin bertumbuh kalau tidak ada yang bencana. Amin. Tapi berusaha jangan jadi orang yang bencana ya. Amin. Nah ya, untuk itu pengumuman kita untuk minggu depan ibadahnya bukan Kamis ya. Ibadahnya besok minggu depan hari Jumat ya, karena kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal bergabung dengan Perak ya. Jam mulai jam 6 ya, bukan setengah 7 tapi jam 6 ya. Oke ya, untuk ibadah doa pagi jangan lupa Senin sampai Sabtu ya, tetap di IG, Instagram setengah 6 sampai jam 6 ya. Dan ada doa ibadah Zoom ya, Zoom itu di hari Rabu ya, oke ya, kita bergabung bersama-sama untuk Zoom. Dan ibadah raya di sini hari Kamis, di Perak hari Sabtu, di Jember Perak hari Jumat, di di Jember hari Sabtu. Dan untuk Natal di Jember adalah hari Sabtu ini ya, hari Sabtu ini. Dan juga Natal Perak sama Pondok Chandra digabung tanggal 8. Natal di Manado tanggal 12 ya, hari Selasa. Saya bersama Bu Edi akan melayani di sana tanggal 12 di Manado. Bantu doa ya, semuanya lancar. Oke ya. Oke, untuk itu pengumuman. Kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup. Sudah memberkati ibadah kami pada malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Tuhan, setiap firman Tuhan, meteraikan setiap firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan dimanapun berada, walaupun yang juga yang melalui YouTube. Tuhan memberkati, yang sakit Tuhan berikan belas kasihan kesembuhan
Tuhan bagi mereka. Oleh bilu Tuhan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang mengalami masalah keluarga, mereka dalam masalah rumah tangga dan juga masalah keuangan ekonomi, mereka yang mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis maupun juga dalam pelayanan, apapun masalah pergumulan jemaat Tuhan yang berikan jalan keluar. Kami yang imannya lemah, bangkitkan iman mereka, yang semangatnya pada membangunkan lagi semangat mereka. Kami juga mau berdoa bagi Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik bagi mereka. Kebutuhan jemaat Tuhan yang cukupkan Tuhan, dari utara, berkat dari utara, selatan, timur, barat, Tuhan curahkan di setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berada. Demikian juga jemaat yang bekerja, yang bisnis Tuhan memberkati, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan Tuhan jauhkan, buat mereka semua lancar, berhasil, sukses, mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Terima kasih Tuhan, mereka anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah juga Tuhan buat mereka berhasil, akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, keterampilan juga semangat belajar tambahkan bagi mereka. Dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka, mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk bagi itu program-program PDL Roy, Tuhan memberkati Tuhan, baik itu ibadah doa pagi dari Senin sampai Sabtu, ibadah Zoom pada hari Rabu, kami belajar firman Tuhan, sharing firman Tuhan, dan juga ibadah raya dari pusat sampai cabang-cabangnya diberkati oleh Tuhan. Bahkan ibadah di tempat ini selalu direkam oleh YouTube. Tuhan yang memberkati Tuhan. Dan juga kami berdoa juga untuk ibadah pelayanan penjara, ibadah retreat juga Tuhan memberkati. Dan kami berdoa juga untuk ibadah Natal PDL Roy, baik di pusat sampai cabang-cabangnya. Tuhan memberkati, harus berkarya, sehingga Tuhan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan tambah-tambahkan bagi kami semua umat jemaat PDL Roy. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah menopang PDL Roy. Tuhan kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih termasuk tim musik Tuhan dan WL yang sudah memberkati kami. Tuhan memberkati mereka, urapan Roh Kudus yang baru Tuhan menyertai mereka, urapan yang baru yang menyertai mereka, supaya dimanapun mereka melayani sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, banyak keluarga, banyak bangsa, suku bangsa. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Daniel yang sudah melangkah dengan iman, Tuhan yang sempurnakan kesembuhan kakinya. Oleh bilu Tuhan sembuh, sehat, pulih, dan Tuhan berterima kasih, usaha bisnis mereka diberkati. Terima kasih Bapak dan juga terima kasih. Dan kami berdoa untuk sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Dalamnya kekuatan yang baru, tenaga yang baru, kesehatan dari Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah, kami pakai untuk melayani Tuhan lebih lagi. Kami yang sudah membawa berkat ini Tuhan kembali kali lipat ganda. Setelah itu kembali jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan berkati serta lindungi, tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita bawa masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, persekutuan dan penghiburan, kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar luar bisa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.